Halo guys, kembali lagi di channel Aku Jun. Nah, untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan atau mengupdate rekomendasi tema keren terbaru dan baru aja rilis guys untuk di aplikasi Tema Store. Dan saat video ini dibuat, saya mendownload tema ini di lokasi Indonesia dan tentunya menggunakan aplikasi Tema Store ya guys. Semuanya juga tembus ke aplikasi sistem. Ada yang light mode, ada juga yang support hanya di dark mode aja. Oke, dan sebelum selanjut, untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, silahkan kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum selanjut seperti biasa saya ucapkan dulu terima kasih banyak untuk kalian yang sudah like video ini dan tentunya sudah subscribe untuk di channel Aku Jun 07 ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai atau kita masuk ke rekomendasi tema yang pertama. Nah, untuk tema yang pertama ini kemarin baru aja ada subscriber yang request untuk di tema Luffy. Nah, untuk nama tema yang pertama ini cocok sekali dengan requestan kalian atau kebetulan sekali. Nah, untuk nama temanya yakni Luffy Sun V12.5. Ukurannya 18 MB aja guys. Untuk nama desainernya bernama Onivi. Nah, tema ini dark mode only, jadi pastikan kalian aktifkan dulu mode gelap atau dark mode sebelum kalian terapkan temanya. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk tampilan wallpapernya dihiasi dengan tampilan wallpaper logo One Piece seperti ini dan juga ada tulisan One Piece-nya. Kemudian di sini ada animasi seperti cahaya-cahaya gitu atau seperti salju gitu. Nah, kemudian untuk di bagian atas di sini ada keterangan kalender atau penghitung nama hari. Kemudian ada juga widget jam. Dan juga ada beberapa shortcut aplikasi kecil di sini serta nggak ketinggalan ada indikator baterainya juga. Nah, masuk untuk di home screen atau di tampilan layar utama. Untuk tampilan wallpapernya masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Begitupun untuk di tampilan widgetnya juga sama. Cuma di sini tidak ada animasi yang berjalan lagi. Lanjut untuk di semua icon PK aplikasi juga berubah di sini. Tampilannya standar aja, tapi dibuat untuk covernya itu berubah. Nah, untuk di tampilan icon baterai dan sinyal di sini juga semuanya berubah. Lanjut untuk di tampilan pusat kontrolnya, di sini juga semuanya berubah bernuansa warna agak kemerahan gitu. Nah, semua icon setting di sini juga berubah atau tombol quick actionnya. Dan untuk di tampilan bar notifikasi di sini juga semuanya berubah dengan balon notifikasi itu berwarna dasar hitam. Nah, untuk di tombol hapus notifikasinya juga berubah menjadi logo One Piece seperti ini ala-ala tengkorak gitu. Nah, untuk di volume slider sayangnya tidak ada perubahan, begitupun untuk di tampilan recent apps-nya. Lanjut untuk di tampilan aplikasi telepon atau papan panggilan, tema ini juga masih bisa tembus dengan desain dan gambar animasi yang keren seperti ini guys. Nah, berikut untuk di tampilan kontak yang juga masih bisa tembus dengan gambar-gambar animasi yang keren. Lanjut untuk di tampilan aplikasi pesan, di sini juga masih bisa tembus ya guys. Nah, untuk di halamannya juga masih bisa tembus seperti ini dengan gambar animasi yang berbeda. Nah, kemudian untuk di tampilan aplikasi setelan atau setting di sini juga masih bisa tembus. Nah, untuk semua icon setting tentunya berubah dan gambar animasi di bagian atas juga tentunya berbeda dari aplikasi yang lainnya. Nah, kemudian untuk tema ini juga masih bisa tembus sampai ke aplikasi pesan WhatsApp dan untuk aplikasi WhatsAppnya seperti ini guys. Nah, berikut untuk di halaman chat aplikasi WhatsApp yang belum bisa berubah di sini hanya di bagian balon, maksud saya untuk di tampilan tombol centangnya yang masih standar aja seperti ini.
Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan temanya, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, untuk rekomendasi tema yang kedua kita kali ini bernama Kang Reno V12.5, ukurannya 29 MB-an. Untuk nama desainernya bernama Univi. Nah, untuk tema ini juga dark mode only ya guys, jadi pastikan kalian aktifkan dulu mode gelap sebelum kalian terapkan temanya. Dan untuk Kang Reno ini juga salah satu reviewer tema di YouTube. Dan untuk kalian yang ingin request tema dengan selera kalian ataupun karakter yang kalian inginkan, kalian bisa langsung PM aja untuk di Telegram Univi guys. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk tampilan awalnya seperti ini, dihiasi dengan gambar wallpaper Doctor Strange. Kemudian untuk di bagian atas ada widget jam dan keterangan kalender dengan desain yang cukup keren seperti ini. Dan untuk lock screen-nya ini juga cukup simpel aja, tidak ada shortcut aplikasi apapun di sini guys. Nah, masuk untuk di home screen. Untuk tampilan wallpaper masih sama gambarnya seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Lanjut untuk di tampilan widgetnya juga simpel seperti ini, berwarna merah, ada keterangan jam dan kalender tentunya. Lanjut untuk di tampilan icon baterai dan sinyal serta icon-icon yang ada di status bar juga masih bisa tembus, simpel, minimalis tapi keren. Lanjut untuk di tampilan icon pack aplikasi, di sini juga masih bisa tembus, hanya di bagian covernya aja. Untuk di icon aslinya masih terlihat cukup standar. Nah, berikut untuk di tampilan pusat kontrol yang menurut saya ini tampilannya keren dengan gambar animasi Doctor Strange seperti ini. Nah, berikut untuk di tampilan bar notifikasinya, di sini juga masih bisa tembus dengan gambar Doctor Strange untuk di bagian atas. Dan di sini juga masih bisa berubah untuk di bagian tombol hapus notifikasinya. Nah, kemudian berikut untuk di tampilan volume slider. Nah, di sini sayanya berwarna biru ya guys. Seharusnya di sini dibuat berwarna merah gitu. Lanjut untuk di tampilan recent apps, sayanya di sini juga tidak ada perubahan. Lanjut untuk di tampilan aplikasi telepon atau papan panggilan, di sini desainnya timbul untuk di bagian tombol dialpad-nya yang berwarna merah marron seperti ini. Dan di bagian atas juga masih ada gambar karakternya atau gambar superhero-nya gitu. Kemudian untuk di bagian kontak juga masih bisa tembus seperti ini. Lanjut untuk di tampilan aplikasi pesan, di sini juga masih bisa tembus, juga tembus hingga ke detailnya atau ke dalamannya atau ke halaman pesannya. Dan untuk desainnya ini kerennya guys, dan gambar animasinya juga masih bisa berubah. Nah, kemudian untuk di tampilan aplikasi setelan, di sini juga masih bisa tembus dengan desain yang simple, minimalis, rapih dan keren. Semua icon setting di sini berubah tentunya. Nah, dan yang paling penting untuk tema ini juga masih bisa tembus sampai ke aplikasi pesan WhatsApp ya guys. Dan untuk desainnya ini keren, ala-ala timbul gitu. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan temanya, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke rekomendasi tema yang ketiga, dan sekaligus tema ini menjadi tema terakhir untuk di video kita kali ini. Nah, untuk nama temanya yakni Erika Kasih. Nah, tema ini favorit saya juga untuk di karakternya ini, atau bahkan kalian juga jika ya, silahkan komen di bawah ya guys. Nah, untuk ukurannya itu sekitar 21,1 MB dan untuk nama desainernya masih Univi. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Dan untuk tampilan gambar wallpapernya ini keren, berwarna biru gitu. Nah, di sini ada gambar kakasinya juga. Kemudian untuk di bagian widgetnya seperti ini, lengkap keterangan jam dan kalender tentunya.
Untuk di bagian wallpapernya juga ada keterangan Kakashi dan keterangan untuk di karakternya ini seperti tinggi badan dan lain semacamnya. Untuk di bagian sudut kanan bawah di sini ada shortcut aplikasi kamera, dan jika kalian swipe ke arah kanan juga masih akan muncul beberapa shortcut aplikasi dengan susunan yang rapi seperti ini guys. Oke, masuk untuk di home screen atau di tampilan layar utama. Untuk tampilan wallpapernya masih bernuansa warna biru seperti ini, tapi terlihat ramai gitu ya guys untuk di bagian wallpapernya. Nah, kemudian untuk di tampilan widgetnya juga terlihat di sini standar aja, tapi cukup lengkap. Di sini ada keterangan jam, kalender, lokasi, cuaca, dan bahkan ada pemutar musik di sini. Nah, untuk di tampilan icon baterai dan sinyal di sini juga ada perubahan, simple, minimalis tapi keren. Kemudian untuk di tampilan icon PK aplikasi di sini juga semuanya berubah, tapi hanya di bagian cover aplikasinya aja. Lanjut untuk di tampilan pusat kontrol di sini juga masih bisa tembus. Nah, untuk warnanya ini cantik ya guys, dan desainnya ini rapi dan keren. Nah, berikut untuk di tampilan bar notifikasi yang gak kalah kerennya seperti ini. Nah, berikut untuk di volume slider yang saya rasa ini selaras dengan tampilan temanya, masih berwarna biru. Dan berikut untuk di tampilan recent apps yang saya tidak ada perubahan. Nah, kemudian berikut untuk di tampilan aplikasi telepon atau papan panggilan. Nah, di sini tampilannya simple, keren, dan warnanya ini juga terlihat kerennya guys, sangat serasi seperti ini. Berikut untuk di tampilan kontaknya yang juga tampilannya rapi dan keren, serta gambar-gambar animasi yang tentunya juga keren. Selanjutnya berikut untuk di tampilan aplikasi pesan. Di sini juga masih bisa tembus, untuk gambar animasinya beda lagi ya guys. Nah, kemudian berikut untuk di tampilan aplikasi setelan, semua icon setting di sini tentunya berubah, dan gambar animasinya juga masih bisa tembus atau masih berbeda. Nah, berikut untuk di tampilan aplikasi pesan WhatsApp yang juga masih bernuansa warna biru seperti ini. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan temanya, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kita kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jika kalian suka, silahkan segera untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.